Pertanyaan dari Semut Api. Halo Pastor, ingin tanya apakah beda hukum Musa dan hukum Nuh? Dan saya pernah dengar bahwa orang Kristen yang bukan keturunan Yahudi hanya cukup patuh pada hukum Nuh. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, waktu zaman Nuh belum ada orang Yahudi ya. Orang Yahudi, orang Israel itu kan datang dari Yakub yang namanya kemudian disebut sebagai Israel. Ya, kalau mau diusut beberapa keturunan ke belakang, katakanlah mulai dari Abraham. Makanya orang Israel mengatakan Abraham adalah bapa kami. Mereka katakan, karena mereka berasal dari Abraham, orang-orang Ibrani. Bagaimana dengan Nuh? Nuh waktu itu belum ada bangsa Ibrani. Apakah ada hukum Nuh? Memang ada catatan-catatan, orang mengatakan bahwa ada hukum Nuh katanya. Hukum Nuh, dan hukum Nuh itu katanya berbeda dengan hukum pada zaman Musa. Kalau zaman Musa katanya hukum itu hanyalah untuk orang-orang Yahudi saja, sementara kalau yang bukan Yahudi, biarlah itu mengikuti hukum Nuh saja. Apakah memang ada istilah hukum Nuh di dalam Alkitab? Kalau istilah hukum Nuh di dalam Alkitab, itu memang tidak ada istilah hukum Nuh di dalam Alkitab. Tidak ada. Tetapi ada perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada Nuh, baik sebelum air bah maupun setelah air bah. Kita lihat dulu yang setelah air bah. Setelah air bah itu surut, lalu kemudian Nuh dan keluarganya keluar dari dalam bahtera, maka Tuhan Allah berfirman kepada Nuh dalam Kejadian pasal yang ke-9, Kejadian pasal yang ke-9, mulai ayat yang pertama sebenarnya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini perintah Tuhan. Apa kita mau sebut itu sebagai hukum Nuh? Well, tidak ada kata hukum Nuh, tapi ada perintah Tuhan. Dan sebenarnya perintah ini sudah yang kedua. Yang pertama kali, perintah beranak cuculah dan penuhilah bumi itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Tapi kan setelah air bah semua manusia binasa, hanya ada Nuh dan keluarganya. Perintah yang sama itu diberikan juga kepada Nuh. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, ayat 3 contohnya, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Tuhan mengizinkan mereka memakan daging binatang yang bagaimana? Baca mundur di pasal yang ke-7, yaitu yang tidak haram. Itu yang menjadi makanan mereka. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi kepada Nuh sudah diajarkan untuk tidak memakan makanan atau tidak memakan daging binatang yang haram. Sudah dijelaskan. Jadi kalau di sini dikatakan segala yang bergerak, biarlah kita mohon petunjuk Roh Kudus supaya baca Alkitab itu pakai konteks. Jangan kita katakan segala yang bergerak, lalu kita lihat kiri kanan, semua yang bergerak. Tidak demikian. Baca konteksnya di 2 pasal sebelumnya, pasal yang ke-7. Lalu kemudian dia katakan hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Lalu kemudian selanjutnya dia berbicara tentang ayat yang ke-6, jangan membunuh. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Lalu kemudian ayat yang ke-7, dan kamu beranak cuculah, katanya di dalam ayat yang ke-7, dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Apakah ini disebut sebagai hukum Nuh? Ini adalah perintah dari Tuhan, tetapi ada prinsip-prinsip yang boleh kita ambil walaupun itu disampaikan kepada Nuh. Contohnya, jangan kita membunuh. Kemudian yang berikut adalah memakan makanan yang diizinkan oleh Tuhan saja. Yang tidak diizinkan oleh Tuhan, janganlah kita
memakannya. Lalu setelah itu Tuhan Allah mengikat perjanjian dengan Nuh, bahkan dengan melalui Nuh dengan umat manusia setelah zaman Nuh. Coba kita baca, ini setelah air bah ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 12. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup. Dan selanjutnya, lalu kemudian ia katakan, ayat 14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, berbicara tentang pelangi. Ayat 15, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Menurut Alkitab, dunia ini tidak akan binasa dengan global flood atau dengan banjir sedunia ini, tidak akan, menurut Alkitab. Jadi setelah air bah, Tuhan memberikan instruksi-instruksi kepada Nuh, bukan instruksi yang baru, tetapi instruksi-instruksi yang sudah ada juga sebelumnya. Dan kalau kita mau bandingkan dengan 10 perintah Allah, di sana yang 10 ya, yang tertulis di dalam Keluaran 20, ada di sana hormatilah ayahmu dan ibumu, ada di sana juga jangan membunuh, ada di sana jangan berzina, ada di sana jangan mencuri, ada di sana jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini, ada juga kalau yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu kita katakan, wah, untuk Nuh tidak ada perintah untuk menguduskan hari Sabat. Bagaimana? Oh, jangan kita bicara tentang Nuh. Bicara saja sebelum Nuh siapa? Katakanlah manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Pada waktu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi ini, menurut Kejadian pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga, maka ia berhenti pada hari yang ketujuh. Ia memberkati dan menguduskan hari yang ketujuh itu. Lalu atas dasar itulah maka ada perintah yang keempat dalam 10 perintah Allah yang bukan berdasarkan apa yang ditulis pada zaman Nuh, bahkan sebelum, lebih lama, lebih awal, bahkan sampai kepada awal dunia ini penciptaan. Itu yang menjadi dasar dari perintah yang keempat dalam 10 perintah Allah. Jadi yang boleh kita lihat di sini adalah bahwa 10 perintah Allah itu prinsip-prinsipnya bukan baru ada nanti pada zaman Musa, tetapi di zaman Nuh sudah ada, bahkan sebelum zaman Nuh sudah ada. Tuhan tidak menyetujui Kain membunuh Habelnya. Jangankan pada zaman Nuh, pada waktu Kain membunuh Habel pun Tuhan sudah menyatakan hukuman kepada Kain. Jadi 10 perintah Allah itu bukanlah sesuatu yang baru. Lalu kita katakan, oh itu hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Bukan, itu untuk semua. Karena perintah-perintah itu bahkan sudah ada, bahkan sebelum zaman Nuh prinsip-prinsipnya itu sudah ada. Sebelum orang Yahudi itu ada. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi, mungkin yang perlu kita lihat adalah sambutan Nuh kepada perintah Allah. Ada contohnya, pada waktu Allah memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, Allah sangat detail, sangat rinci di dalam memberitahukan Nuh seperti apa bahtera yang harus dibangun itu. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 14 dikatakan,
Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir berpetak-petak, kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam, 300 hasta panjang, 50 hasta lebar, 30 hasta tinggi, harus ada 3 tingkat dan lain sebagainya, jendelanya di mana, pintunya di mana. Semua Tuhan katakan. Yang saya mau tekankan di sini adalah sambutan Nuh, dan ini yang harus menjadi sambutan kita kepada perintah-perintah Tuhan. Apa sambutan Nuh? Kita baca dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dia tidak mengatakan, kenapa mesti 300 hasta panjangnya, kurang, saya buat saja 500 hasta dan lain. Tidak ada. Kenapa mesti pakai kayu gofir, saya mungkin bisa buat pakai jenis kayu yang lain. Tidak. Alkitab mengatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Semangat kita menyambut perintah Tuhan itu sangat penting. Kalau Tuhan sudah katakan ada 10 perintah, tidak banyak, ada 10 perintah supaya kita ikuti perintah-perintah itu. Jangan lagi kita katakan, kalau yang perintah keempat ini contohnya, karena biasanya perintah yang keempat ini yang mempunyai banyak pendapat tentang apa maknanya. Kita mau katakan, enggak apa-apa, hari apapun sama saja, Tuhan mengerti hati kita, dan lain sebagainya, ini hanya untuk orang Yahudi. Padahal sudah jelas-jelas di sana, 6 hari lamanya engkau bekerja, dan pada hari yang ke-7 hendaklah engkau berhenti. Mengapa? Mengikuti pola yang sudah Tuhan tunjukkan waktu menciptakan langit dan bumi. 6 hari bekerja, lalu kemudian hari yang ke-7 itu berhenti. Dan semangat Nuh untuk mengikuti perintah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, itu adalah dalam mempersiapkan dirinya dan keluarganya menyambut air bah yang akan datang, kebinasaan yang akan datang yang menimpa orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga di zaman akhir ini dia telah mengamarkan. Pada waktu dia berada di atas bumi, dia katakan tentang apa yang terjadi di zaman akhir ini. Dalam Lukas pasal yang ke-17, dia katakan, Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, pada saat itu tetap akan ada 2 golongan yang akan selamat, seperti Nuh yang selamat masuk dalam bahtera, dan yang akan binasa pada zaman atau pada kedatangan Yesus yang kedua kali, sama seperti pada waktu air bah ada yang dan banyak yang binasa karena mereka tidak mau menyambut panggilan masuk ke dalam bahtera tersebut. Sekarang keadaan Nuh waktu itu menjadi ilustrasi yang Yesus gunakan untuk menggambarkan keadaan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau pada zaman Nuh Tuhan Allah memberikan perintah kepada Nuh, dan Nuh mengikuti akan perintah Allah itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah, apakah sekarang kita hidup di atas dunia ini tanpa ada satu perintah pun? Di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, dan bagi saudara-saudara yang biasa membaca kitab Wahyu, ini Wahyu 14 ayat yang ke-12 ini adalah bahagian dari suatu pekabaran sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu digambarkan di dalam ayat yang ke-14 dan ayat-ayat selanjutnya. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-12 yang mengatakan,
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita perlu juga untuk menuruti perintah Allah dan mempunyai iman kepada Yesus. Sama seperti Nuh pada waktu itu, menjelang datangnya air bah, dia mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Sikap Nuh dahulu haruslah menjadi sikap kita sekarang, supaya sebagaimana Nuh selamat karena ia masuk dalam bahtera, kita pun selamat karena kita hidup setia dan selaras dengan kehendak Allah. Kurang lebih demikian. Terima kasih.